Hei, kok ada yang meniru suara saya? Meniru. Tadi saya bilang punten, dia kok punten gitu juga. Dengar gak? Awas, hati-hati nih. Iya, Aduh, agak curam. ada curang, iya bener. Ya, iya. Ini lokasinya udah sampai sini. Ya, kurang lebih daerah sini nanti. Hah? Itu di sebelah sana. Oh, di Iya, sebelah sana. pelan-pelan nih. Hoi, kameramu udah standby di sini. Iya, ini penonton juga udah pada Sorry, nungguin ya. ngapun, maaf ya, ngapura ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, salam makmur jibur-jibur dan salam lentur kabeh. budayakan untuk lentur, Iya. budayakan untuk lentur, dan budayakan untuk lentur sehingga kalian akan menjadi makmur jibar-jibur ya. Betul. Dan seperti biasa, kita untuk melakukan ritual yaitu perjalanan dikir jalan. Jadi ritual wajib itu dikir jalan. Dikir jalan terus. Artinya dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Nah, perjalanan ini sejatinya itu untuk meningkatkan level kesadaran kita. Iya. Dari mana? Ya diingatkan oleh siapa? Oleh semesta ini, ya. Dari apa-apa yang kita alami, dari apa-apa yang kita lihat, yang kita rasakan, dan kita dengar, itulah ilmu dari semesta. Dan gini, nanti di lokasi pegunungan yang itu ada gua tuh sebelah sana itu, yang menuju ke tembus sana tuh, ada kalinya dari sungai itu. Ya, Jadi gua itu tembusan dari kali juga itu ya. iya, sungai ke sana bawah Sungai bawah itu. gunung ini. Mananya ada Wah. sungai di dalam tanah. Kira kebani enggak? Aduh, Ya, tapi tetap spirit ini sih. kita nekat saja Ya. ya. Yang penting kita mendapatkan ilmu di dalam gua itu tadi. Yuk, sekarang aja yuk. Oke, yuk. Lewat sini nih. Semangat pokoknya. Luar biasa, wah. Ini nih, perhatikan dulu nih ya. Ternyata di sini guanya. Ya, setelah kita sekian banyak perjalanan yang penuh dengan lika-liku, selasakan dan penuh dengan jurang tadi, alhamdulillah sampai juga. Ini mungkin gua yang dimaksud. Semangat ya nih? Semangat ya? Semangat ya. Jadi lihat gini dulu. Kita sebelum masuk, kita lihat dulu di sekeliling ini. Nanti kita puterin kameranya. Sebelah sana tuh ternyata di sana ada lautan yang membentang di sana nih. Berarti kita tuh di pesisirnya ya. Jadi ada lautan di maksudnya ada goa di pesisir ini ya. Ini luar biasa. Dan nanti kita sebelum masuk lebih dalam ini kita lakukan ritual dulu. Kita dulu nih karena ini banyak cerita-cerita yang miring di sini ya. Ada yang miring, ada yang lenceng, ada yang lurus. Tapi apakah itu kita jangan terlalu fokus kepada cerita-cerita yang samar-samar itu. Mari kita fokus kepada perjalanan dikir jalannya supaya nanti tidak tersendat-sendat. Tersendat-sendat apanya, Kang? Tersendat-sendat anggapannya. Mari kita pelihara anggapan kita selalu dalam keadaan berprasangka baik. Oke, ayam kan? Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, tapi ini rungkut nih. Astagfirullah. Nggak apa-apa ya, ini awal yang baik. Kita maksudnya diingatkan oleh semesta untuk hati-hati gitu maksudnya. Tuh kan. Oke, alhamdulillah. Nih, wah, ini luar biasa nih. Kita lihat dulu di sekeliling ini apa gua ini yang ternyata luar biasa dulu nih. Super rungkut. Ya, ini super duper rungkut. Nah, keadaannya seperti ini. Kita dulu udah susah nih, lewat sini aja. Oke, yang kita yang mudah-mudah dulu aja ya.
kita cari mudah, cari akses yang mudah dulu. Ini pertanda bahwa gua ini jarang dijamah orang karena keadaannya sedemikian adanya. Oke, alhamdulillah. Hati-hati, tetap waspada, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Oke, ayo ke sini. Nah, nanti kalau sudah mapan kita kan asik, bisa untuk lebih apa namanya itu tenang dan lebih konsentrasi. Lebih hati-hati ya. Masalahnya di banyak jebakan-jebakan di sini. Oke, alhamdulillah nih. Luar biasa keadaan guanya ya. Jadi di sini apa ya? Terkesan suasana horornya. Jadi mengena semuanya lah. Jadi horornya ada, tenangnya ada, membuat rasa senang juga ada. Senangnya gimana? Senangnya ya lihat pemandangan di daerah arah ini, gua ini. Yuk sambil berjalan pelan-pelan, sambil berzikir jalan. Jadi di sini kita belajar untuk peka ya. Jadi peka terhadap bahasa-bahasa lembut dari semesta ini. Jadi semesta itu tanpa disadari itu selalu berbicara, selalu memberikan bisikan-bisikan dan pitutur-pitutur buat kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya tetap untuk kita, kemajuan kita ya. Ini seperti tugu ini ya. Jadi ada tugu di depan gua ini sebagai penggambaran saja bahwa tugu kayak gerbang gitu loh. Tahu kan? Yang mirip gerbang ini penggambaran ini nih, kayak gerbangnya. Ada petanda di sini dihuni oleh orang gitu, ada keluarga yang tinggal di sini. Mungkinkah ada keluarga yang tinggal di sini? Baik. Kita dulu nih. Aku melakukan jimat dulu nih. Jimat. Nah, Bohlam ini ya. Iya. Bohlam atau bola lampu ditemukan oleh siapa? Coba sejarah. Edward Nicholas. Thomas Alva Edison yang menemukan ini. Ini luar biasa, beliau ini seorang yang cerdas ya. Jadi cerdas itu kenapa bisa menyalakan lampu ini ya, bisa nyala dengan menggunakan arus. Ini ilmu penting ya teman-teman, meskipun tiap hari diucapkan tapi kalau nggak mudeng-mudeng ini kita akan selamanya menjadi orang yang nggak mudengan. Nih, kenapa lampu ini bisa menyala? Itu karena ada arus listriknya. Arus listrik itu ada min dan plus sehingga bisa menyala. Nah, terus kita pun sebenarnya bisa menyala ya, bisa menyala terang dan menerangi sesama. Dengan apa tadi? Harus bisa melampaui tadi, harus min dan plus. Jadi jangan menjadi pribadi yang fanatik. Ayolah melebur bersamanya supaya kita tahu batas-batas mana baik, batas-batas mana buruk, itu negatif dan positif. Maka kita akan mendewasa, jadi menyala. Tuh ya, ilmu-ilmu ini. Oke ya, jadi kita itu di sini tuh harus merasa bodoh, sama-sama bodoh ya. Harus kalau kita merasa pinter, egonya tinggi, ya udah selamanya bodoh. Kenapa? Semesta itu selalu begitu, memberikan ilmu tapi bagi orang-orang yang mau rendahkan egonya, rendahkan batinnya, merasa bodoh, maka akan masuk seperti layaknya air akan selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah. Nah, kita tuh rendah supaya bisa dialiri air, dialiri ilmu. Tapi kalau kita merasa dhuwur, merasa tinggi, jangan harap kita akan pintar. Merasa paling pintar. Ternyata setelah undangan apa? Nilainya 0. Oke, yuk lanjut saja. Alhamdulillah. Kayak di mana ini? Ini asli batu ini kan ya? Nih, bukti bahwa ini asli batu nih. Yang bilang onde-onde siapa ini? Nanti digila kardus lagi ya. Ini buatan nih. Oke, serem juga ya. Nah, di sini di suasana itu lebih menakutkan, lebih terkesan serem. Ada seremnya sehingga apa? Kita itu batinnya terasa seolah-olah tuh nggak tahu arah, terkunci di situ karena ketakutan. Tetapi kalau tadi kita egonya rendah,
Justru inilah akan membentuk kepribadian kita, membentuk rumah tangga yang harmonis, rumah tangga atau kehidupan yang lebih nyaman, tentrem. Loh, kok bisa? Ya bisa. Di sini kan suasana seperti ini, ada takut, ada adem, itu tanpa disadari itu membentuk kita. Jadi kita egonya turunkan, jangan saling menyalahkan, ya, menyalahkan tetangga, menyalahkan sedulur, menyalahkan pasangan hidup, itu tidak akan pernah selesai hidupnya. Fokus pada diri, membenahi diri masing-masing. Ayo, egonya ditenangkan, maka akan ayem tentram kehidupannya. Ya, itu ya. Itu jadi ada suasana di sini yang menceritakan seperti itu. Jadi makanya dari itu kita aktifkan sensor yang sudah diaktifkan, maksudnya sudah dijabarkan di sini. Sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi seluruh indera kita diaktifkan. Ketika kita egonya rendah, maka akan mudah memancar yang baik. Seperti cahaya terang, sehingga bisa menyorot sana sini, akhirnya bisa ketangkap. Oh, ini ilmu luar biasa, itu ya. Nah, jadi apa-apa yang dijabarkan itu adalah ilmu semesta. Ini maaf nih, bukan pengajian, bukan ngaji, tapi ini itu global, semua makhluknya Allah di sini, ya. Jadi lebih nyaman. Wah, yuk. Ini ada aliran air di sini ternyata nih. Ada sungai-sungai yang mengalir seperti di surga, ya. Ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ini bening lagi nih, ya kan? Nih, bening, seger. Nah, Akhirnya gambar ini ya. asli nih. Asli nih ya. Asli buktinya nih. Gambar ini ya. Ini coba indera pendengarnya lihat denger ya. Ini suara air ya. Dan ini air asli, bukan buatan, bukan settingan ya. Basah juga nih, ya kan? Wah. Paling basah dari rumah ini ya. Ya bisa jadi. Nah, air sangat tersalir terus ya airnya tanpa henti, tanpa ada satnya, tanpa ada keringnya. Kita pun sama, sebenarnya tidak pernah kering rezekinya, ya. Cuman kita beranggapan saja. Takut habis, khawatir habis, takut khawatir nggak bisa bayar takut nggak bisa bayar itu. Nah, itulah buang rasa-rasa itu. Itu semuanya konsep pikiran, ya. Jangan dipikir, rileks saja. Jangan mikirin masalah terus. Nggak ada rampungnya. Kalau kita berfokus kepada masalah, nanti malah kita akan berputar-putar di lingkaran setan. Gitu. Makanya berpositif thinking terus, positif aja pikirannya ya. Wah, ini nih lebih dalam lagi nih. Perhatikan. Kira-kira mau ke sana kan nih? Ini loh. Nih, sungai dalam sekali di sana. Masuk ke sana. Kira berani nggak? Malah serem nih lokasinya nih. Kita jangan terbawa arus ya. Maksudnya tadi kan ketika kita masuk itu ditakut-takuti oleh warga setempat sini bahwa di situ jangan berani masuk. Di situ bahaya. Ada makhluk apa gitu katanya. Udah, kita jangan selalu menguras energi, artinya waspada boleh, tapi kalau kita berfokus pada rasa takut itu sama halnya kita menarik mereka, menarik hal itu terjadi, hal buruk terjadi. Dah, Pikirannya itu terlalu berlebihan. Iya, kita selalu optimis, selalu berpikir yang positif. Itu loh yang akan terjadi, maka positif pun terjadi. Maka pancarkan yang baik-baik dalam pikiran kita. Pancarkan. Bisa nggak sih? Aduh, yuk masuk. Masuk. Iya, berani nggak nih? Aduh. Assalamualaikum. Punten. Awas nih. Wih. Awas, hati-hati. Ada buaya. Takut ada buaya. Buaya ompong apa ini ya? Aduh, tenggelam nih saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh, ternyata dalam juga nih. Ini airnya air terjernih di dunia ini. Bisa minum ya, Mas? Bisa dikonsumsi langsung. Assalamualaikum. Woi, dalam sekali nih. Wah, hati-hati. Yang katanya tuh ada itunya juga nih.
Ular, ada ular juga, ular gede katanya. Ular besar. Ular besar. Nah itu katanya sih, tapi ya kita jangan terlalu fokus lah, cuman antisipasi aja. Hati-hati ya. Jangan. Apa kejedot? Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Wah. Aduh. Sampai sini ada daratan juga nih. Ini agak lega nih ya. Jadi di Indonesia itu ternyata banyak sekali gua-gua yang misterius nih. Banyak gua-gua yang seperti ini keadaannya. Namun sayangnya tidak menjadi objek wisata. Padahal kalau ini dijadikan objek wisata mungkin akan lebih asik nih. Maksudnya melihat suasana di dalam gua seperti ini. Tapi tentunya ya orang-orang yang khusus yang berani masuk ke sini, yang suka dengan petualang kayak kita-kita ya. Nggak apa-apa ya, kita mengawali dulu, mengawali dengan keadaan yang ada. Wah, dalam juga ini. Wah, keren, berani nggak masuk dalam sana? Tapi ini apa namanya? Itu kayak apa tuh? Itu orang bukan itu. Itu kayak orang duduk tuh. Ini, tuh. Saya nggak lihat apa-apa nih ya. Makanya biasanya kan seperti itu kayak lumpur hidup biasanya dalam gua, tapi ini mungkin bukan. Kuntilanak. Tuh, kayak rambutnya putih tuh. Rambutnya putih. Jangan. Wah, yuk. Hampir masih hidup ini ya. Udah, yuk kita lanjut aja. Awas tetap waspada dari sekelilingnya. Makanya apa? Ular sebesar pohon kelapa nanti tiba-tiba rekam kita gimana? Ya itu makanya kita waspada. Katanya segerbong kereta api. Ya, namanya orang itu bercerita itu kadang-kadang dibesar-besarkan, ya. Ada ular segini, katanya ular sebesar gerbong kereta api. Udahlah, yuk tenang aja, jangan terlalu fokus, tenang. Punten. Ini mah bau kemenyan ini. Entar dulu, jangan terlalu ini kita tetap memelihara anggapan yang baik ya. Jadi apa ini? Pelihara anggapan yang baik itu ayem, itu tentrem, itu nyaman, itu surga ya, surga dalam diri. Udah tenang aja pelihara itu ya. Jangan sampai sedikit pun lengah. Nikmati kekinian ini. Asik kan? Lupa aja sih ini ya kameramen ya. Ayo. Iya, wah. Assalamualaikum. Punten. Kok ada yang meniru suara saya? Meniru. Tadi saya bilang punten, dia kok punten gitu juga. Dengar gak? Siapa tadi? Punten. Assalamualaikum. Wih, keren sekali nih. Coba sini. Wah, luar biasa ini. Ini istana liar, dalam banget nih. Maksudnya luas banget nih. Super duper keren ya. Super duper keren, luar biasa. Coba. Terus yang dimaksud oleh mereka di mana ini? Dengar gak? Tuh. Keterima apa ya? Makanya itu tuh. Ya. Dengar gak? Tuh kan? Ini tadi suara orang kan? Punten.
Siapa tadi? Wah, hati-hati nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Diem lagi. Lihat dulu, kita pusatkan dulu perhatian kita, pandangan kita, energinya kita pusatkan dulu ke sekeliling sini. Coba yang terang kan nih? Yang terang lagi. Tuh, barangkali kelihatan dari segala sisinya. Ini masih aneh nih. Seolah-olah kayak sedang mengawasi kita. Hi, yuk. Merinding aku, Kang. Ya gak apa-apa. Tenang aja. Jangan terlalu fokus ke situ. Ih, Assalamualaikum. Tadi denger gak sih? Tadi denger gak? Suaranya kencang banget padahal loh. Dulu. Tuh, Mas nih. Tadi dari arah sini sekitarnya kayaknya loh, kalau gak salah. Punten. Siapa tadi? Awas nih. Kita perlu waspada. Mungkin orang-orang itu mendengar suara-suara ini nih. Jadi ketakutan maksudnya. Jadi bukan berarti ini mungkin makhluk halus. Daripada kita penasaran, kita cari aja yuk, cari pusatnya. Berani gak nih? Wah, tenang aja. Kita buang rasa-rasa yang tidak nyaman. Maksudnya rasa takut, rasa apa, buang aja. Yuk, belajar dong, tenang, jangan takut. Kan? Kayak suara. Nih. Dia lagi nangis apa ya, Hos? Kayak nangis dari arah. Ya, aduh. Dari arah sini nih. Dari arah sini. Tadi dulu. Siapa tadi? Punten. Mbak. Bu. Kayak perempuan tadi kan? Itu. Coba fokus kamera, Kak. Fokus kamera ini. Ini. Coba lihat. Itu gerak-gerak. Tuh. Punten. Astagfirullahaladzim. Pocong ini. Ntar dulu. Jangan dulu. Jangan cepat-cepat gitu. Ntar dulu. Jangan. Punten. Bu. Mbak. Dia perempuan. Perempuan bener nih. Coba perhatikan dulu nih. Perempuan dari mana nih ya? Itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba. Kembang, kan? Oh ya makanya itu tadi dulu. Cantik banget. Perhatikan dulu nih orang bukan. Masa ada orang di sini? Ya ampun. Orang kok diem aja nih ya? Perempuan di dalam gua. Punten Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Kenapa nangis Mbak di sini lagi ngapain? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mbak. Tadi dulu nih. Sepertinya dia kayak apa ya? Kayak ketakutan, kayak apa maksudnya? Tadi dulu. Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Baik, kita mencoba untuk berinteraksi lagi. Maksudnya ini yakin ini orang maksudnya nih. Tapi dia lagi mungkin dalam keadaan mungkin apa ya? Kayak orang takut berlebihan itu namanya apa sih? Fobia ya. Jadi mungkin ini karena efek seperti itu di sini karena di sini sendirian. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Mbak ya, maaf Mbak. Tadi dulu. Punten, maaf nih. Alhamdulillah, Mbak. Lagi ngapain di sini? Ya ampun, ya astagfirullahaladzim. Iya, Mbak ada di dalam goa ini. Iya. Ampun, namanya siapa? Tarsem.
Tarsem namanya, Eh? Tarsem. Mbak kok ada di dalam sini maksudnya gimana? Perempuan ada di sini? Heeh, heeh, iya, heeh. Ini mulai sadar teman-teman, alhamdulillah ya, ini mulai tersambung. Tadi kan tidak tersambung seperti linglung, ini sudah mulai sadar. Eh, Mungkin dia dulu di sini itu kayak orang macam-macam kesurupan lah semacam itu, tapi ini hanya akibat tertutup karena ketakutan itu sendiri. Trauma, nah ya, trauma karena ketakutan di sini. Mbak, coba dengar-dengar dulu Mbak. Mbak ke sini itu sama siapa? Dulunya sama siapa? Heeh, heeh, iya, iya, heeh, heeh. Oh, di sini dipaksa suami di sini untuk berpikir, untuk berdoa katanya. Tapi dipaksa, dipaksa. Orang menyerang suaminya orang mana? Mm-mm. Oh, maksudnya gimana dipaksa untuk apa tadi di sini? Heeh. Oh, pekerjaan suaminya apa? Tukang batu. Nih teman-teman, dia tuh di sini tuh diajak suaminya dipaksa masuk ke sini katanya untuk berdoa ya, suruh berdoa di dalam goa. Nah, tapi suaminya itu katanya disuruh oleh seseorang katanya itu doa seorang istri itu bisa maksudnya adalah kuncinya dari suksesnya suami, katanya seperti itu. Kunci sukses suami terletak pada doa istri. Jadi akhirnya istrinya dipaksa ke sini gitu untuk berdoa di sini. Nah terus suaminya sekarang kemana? Nggak pernah ke sini, hanya dipaksa untuk berdoa. Oh, kasih minum dong mas, anak minumnya. Oh jauh ya minumnya ya. Oh ya nanti dikasih minum ya. Oke nanti kasih minum. Jadi gini teman-teman, cuma dulu mungkin sama-sama nggak paham nih antara suami dan juga panjenengan mungkin. Jadi sama-sama egonya tinggi. Akhirnya apa? Jadi sebenarnya gini Mbak, doa istri terletak pada doa maksudnya kesuksesan suami terletak pada bagaimana doa istrinya. Akan tetapi ini gagal paham, harus dicerna lebih dalam. Bahwa itu semuanya artinya dalam, bukan cuma komat kamit yang pertama. Yang kedua itu doa pun di mana saja boleh, tidak harus dalam goa. Nah itu yang menyuruh dalam goa itu siapa temennya? Oh. Mungkin bener ya yang ngomongin, cuma yang penerimanya yang gagal paham, yang menerimanya. Jadi biarkan kita cerna bareng-bareng supaya menjadi pengalaman kita masing-masing, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di gua, baik itu di rumah, maksudnya untuk dipaksa. Artinya gini, kesuksesan suami itu terletak pada doa istri, adalah doa istri itu mendukung apapun aktivitas suami, maksudnya untuk segi dari nafkah ya. Mendukung itu bukan dengan caranya, contohnya mau berangkat disediakan apa pakaiannya, terus lagi kalau bisa mau berangkat kerja terus dikasih senyum, dikasih support, hati-hati Kang atau Mas atau apa gitu. Terus banyak sekali melayani suami, itu termasuk wujud doa. Melayani artinya melayani bukan apa, melayani dalam segi segala macamnya. Rumahnya yang bersih, yang rapi, yang penuh dengan senyum, itu termasuk wujud doa, ya, wujud daripada doa sendiri. Ada aksinya. Nah, terus berarti akhirnya suaminya semangat, pikirannya tenang, adem, akhirnya membawa rezeki. Itu kan harus dikaji lagi pendalaman supaya tidak menjadi salah kaprah. Kalau cuma komat-kamit ya tidak ada aksi ya, nggak ada reaksinya gitu maksudnya. Iya, ini buat pengalaman kita teman-teman ya. Jadi yang utama tadi adalah
ego masing-masing diturunkan. Jangan selalu menyalahkan pasangan hidup, jangan saling menyalahkan, ini semuanya sama ya. Egonya turunkan masing-masing, benahi diri maksudnya. Benahi diri, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus marah? Kenapa harus begitu? Jadi banyak benahi diri. Iya, Mbak gini, kalau makan gimana nih? Tiap hari kayak gini? Heeh, iya, kan butuh makan nih. Iya, heeh. Oh, suami nganter makan, tapi taruh di mana? Heeh. Ya ampun. Nganternya ke sini suaminya atau di mana? Di depan sana. Ya astagfirullahaladzim. Udah gini, nanti suaminya suruh nonton video ini supaya paham bahwa bukan itu yang dimaksud. Ini banyak orang gagal paham masalahnya nih. Setelahnya makanya gini. Sama-sama mari menjaga egonya masing-masing. Saya rendahkan, saling support. Termasuk suami juga mensupport istri. Terus lagi istri mensupport suami, sama-sama tenang, ayem, tentrem. Akhirnya apa? Menjadi kebahagiaan, menjadi surga. Akhirnya sukses, rezekinya pun lancar ketika keduanya saling ayem, tentrem, saling syukur. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan semata-mata harus berdoa di sini, di situ, gitu maksudnya. Di mana-mana saja sama, tidak harus di sini. Aksi, doa yang mewujud ya. Jadi ada aksi. Contohnya Pak Penjangan sebagai perempuan, rumahnya itu yang bersih ya, yang wangi, jangan membawa kesan yang tidak baik dalam pikiran. Yang kedua itu selalulah berprasangka baik pada suami gitu. Jadi akhirnya apa? Nanti suaminya reaksi marah itu jangan salahkan suami, jangan selalu salahkan suami, mungkin juga karena kesalahanku sendiri, mungkin juga seperti itu. Jadi saling membenahi lah, jangan selalu menyalahkan, dipaksa suami gini, mungkin juga karena kita sendiri yang seperti itu ya, terlalu memaksa gitu ya. Ya, nanti handling aja ya, nanti suaminya saya omongin supaya nanti paham, sama-sama kita omongin. Iya, mau kan ya? Yuk, nggak apa-apa sekarang. Bawa ini nggak? Salin? Enggak. Oh, yuk pulang yuk. Yuk. Aduh, semuanya pelan-pelan. Aduh, bawa sendalnya. Lo nggak apa-apa, tinggal aja yuk. Kasihan banget nih. Semuanya, aduh, makannya apa nih? Gendut di sini malahan. Di sini gendut. Waduh. Yuk pelan-pelan. Maaf nih. Aduh, seperti yuk pelan-pelan. Bapak ke suaminya aja. Itu nanti kita omongin aja ke suaminya. Yuk pelan-pelan, nanti saya semua paham. Yuk, kalau mau di syuting, kalau enggak apa-apa. Yuk. Iya, yuk. Aduh, nanti dimandi di sana, mandi dulu. Udah capek ya? Aduh, ya. Ternyata udah sore juga. Di dalam tadi, Kang. Ya, Aduh, justru asik itulah yang harus kita nikmati. Artinya nikmati kekinian ini, nikmati asik aja loh. Jadi berdamai dengan diri sendiri, nikmati kekinian ini, tidak pernah mengkhawatirkan masa depan dan tidak perlu menyesali masa lalu ya. Termasuk dari tadi teman-teman, dari penggambaran video tadi, seorang perempuan ibu rumah tangga yang katanya disuruh berdoa, berpikir di dalam poa. Ternyata setelah dikaji semuanya itu adalah orang-orang gagal paham. Termasuk suami gagal paham, termasuk istri gagal paham. Dua-duanya ya? Dua-duanya gagal paham. Berarti untuk kedepannya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak gagal paham, mari kita aplikasikan bahwa memang ada berdoa. Di mana saja boleh, di rumah, di tempat sholat, di musola, boleh. Ada cara-caranya, tetapi ada juga dengan aksinya, aksi daripada wujud doa itu sendiri. Bagaimana? Sebagai seorang istri setidaknya bisa melayani suaminya, saling memahami, ya. Maka suami pun sama, harus seperti itu, saling ngerti. Jadi tidak perlu ada curigaan, tidak perlu memvonis suami seperti ini dan sebagainya. Pokoknya saling percaya, ayem tentrem, maka hidupannya pun akan semakin ayem, semakin tentrem, maka rezekinya pun lancar dan apapun juga bisa mewujud ya, dengan aksi, bukan cuma dengan kumat kamit. Jadi ya, kalau dalam rumah tangga itu kalau yang
dua mempelai itu saling panas itu memang Ya, akan saling menutup terbakar. rezeki juga ya. Sangat, Gitu ya. sangat akan uang itu, rezeki itu akan terbakar dengan emosimu oleh nerakamu yang kamu sulut ya. Tuh teman-teman. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti, paham, sehingga kalian akan menjadi rumah tangganya harmonis, ayem, tentrem, sakinah, mawadah, warahmah, dan terwujud segala doa-doanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam makmur. Jibar. Jibar.